Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang balik lagi di channel YouTube Pasti Pintar. Pada video kali ini kita akan menyimak uraian dari fitur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Kita akan menyimak penjelasan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Pengertian dari kalimat definisi adalah suatu kalimat yang menerangkan makna atau ciri suatu benda, proses, ataupun suatu aktivitas tertentu. Contohnya yang pertama ada mamalia adalah binatang yang menyusui. Yang kedua, harimau itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Bisa kita lihat ada kata-kata adalah yang merupakan kata-kata yang bisa digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Yang B ada kalimat deskripsi, yaitu suatu kalimat yang berisi tentang benda yang digambarkan, keadaan yang dilukiskan berupa warna, ukuran, rasa, dan lain-lain. Contohnya yang pertama ada harimau mempunyai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Contoh yang kedua ada bulunya berwarna putih dan coklat keemasan dengan belang loreng berwarna hitam. Ada yang perlu kita ingat, yaitu pola kalimat definisi dan deskripsi hampir sama. Perbedaannya adalah pada kalimat deskripsi, tidak dapat dibalik seperti pada kalimat definisi. Karena apabila dibalik, strukturnya tidak memenuhi asas keberterimaan bahasa. Jadi, ketika kita membalik kalimat definisi masih bisa dipahami. Tapi ketika kita membalik kalimat deskripsi, itu sudah menyalahi aturan. Selanjutnya, ada konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung, digunakan untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang ada di dalam satu kalimat. Contohnya yang pertama, semuanya diam dan semuanya tertunduk. Contoh yang kedua, Anda selalu berargumentasi tetapi Anda tidak pernah mempunyai bukti. Bisa kita lihat contoh konjungsinya yang pada contoh yang pertama ada kata-kata dan pada contoh kedua ada kata-kata tetapi. Jadi kata dan dengan kata tetapi ini menghubungkan kata-kata sehingga yang terdapat dalam satu kalimat. Yang kedua ada konjungsi ekstra kalimat. Konjungsi ekstra kalimat ada dua. Yang pertama konjungsi ekstra kalimat antar kalimat yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Letaknya selalu di awal kalimat. Contohnya yang pertama ada, akhirnya kedua keluarga itu berdamai juga. Contoh yang kedua, pada dasarnya semua telah menyetujui usul itu. Konjungsinya terletak pada awal kalimat. Yang kedua ada konjungsi ekstra kalimat antar paragraf. Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Contohnya itu ada titik-titik, itu maksudnya adalah kata-kata di paragraf yang atas lalu dilanjutkan dengan kata-kata pada paragraf yang bawah yang dimulai dari sehubungan dengan hal tersebut. Seluruh warga sepakat menolak. Jadi itu bisa menghubungkan antara paragraf yang atas dengan paragraf yang bawahnya. Yang ketiga ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang A, kalimat simpleks, yaitu kalimat yang mempunyai satu pola kalimat, yaitu satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu pelengkap, serta satu keterangan. Kalimat tunggal dengan minimal terdiri dari subjek dan predikat. Contoh yang pertama ada teks laporan hasil observasi bersifat global. Contoh yang kedua, mereka diam sebentar sore itu. Yang B ada kalimat kompleks. Disebut juga kalimat majemuk karena memiliki dua kalimat atau lebih. Kalimat kompleks yang pertama ada kalimat kompleks parataktis, yaitu suatu kalimat kompleks yang antar klausanya mempunyai hubungan sejajar atas derajat. Kedua klausa tersebut dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Contohnya,
dan atau tetapi dan lain-lain. Untuk contoh dari kalimat kompleks parataktis bisa kita lihat. Yang pertama, mereka belajar dan kami berdiskusi. Yang kedua, menghitung itu sulit tetapi menggambar itu mudah. Yang kedua ada kalimat kompleks hipotaktif. Kalimat kompleks yang hubungan antar klausanya tidak sejajar. Salah satu klausanya ada yang menjadi bawahan atau penjelas bagi klausa yang lain, yang antara kedua klausa tersebut dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Contohnya saat, ketika, sebelum, dan lain-lain. Jadi kita harus ingat kalau kalimat kompleks parataktis menggunakan konjungsi koordinatif. Kalau kalimat kompleks hipotaktif menggunakan konjungsi subordinatif. Contohnya dari kalimat kompleks hipotaktif bisa kita lihat yang pertama, harimau mengaum saat burung terbang. Yang kedua, sebelum rombongan berangkat semuanya berdoa. Selanjutnya yang keempat, kita bahas mengenai kelompok kata atau frase. Kelompok kata atau frase adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu jabatan kalimat atau melebihi satu fungsi baik subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Yang pertama, kelompok nomina penjenis adalah gabungan kata yang induknya kata nomina dengan nomina atau kelompok nomina yang berciri khusus sebagai induknya. Kelompok ini berisi penjelas tentang jenis atau klasifikasi. Contohnya, harimau adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Selanjutnya, harimau dapat hidup di hutan, padang rumput, daerah payau, atau hutan bakau. Yang B, kelompok nomina pendeskripsi adalah gabungan kata yang induknya kata nomina atau kelompok nomina yang berciri khusus sebagai induknya dan diikuti kata lain yang berfungsi sebagai penjelas yang berperan mendeskripsikan benda yang dimaksud. Contohnya, buku gambar kecil itu bagus sampulnya. Contoh yang kedua, padang sabana menghijau terdapat di Indonesia wilayah timur. Sekarang bandingkan kata dalam kolom penjenis dan kolom pendeskripsi. Ada kolom benda, ada kolom penjenis, dan ada kolom pendeskripsi. Perhatikan contoh-contoh pada tabel tersebut. Gabungan benda dan kata penjenis pada kelompok nomina, misalnya hutan bakau, tidak bisa disisipi oleh kata apapun. Jadi misalnya hutan titik-titik bakau itu tidak bisa karena hutan bakau merupakan satu kesatuan. Kedua kata itu harus saling berdekatan. Sebaliknya, gabungan kata benda dan kata pendeskripsi dapat disisipi. Misalnya dengan kata penyangat seperti sangat atau terlalu dan kata pematas seperti yang. Bisa kita lihat pada kolom yang kedua ada hewan, kurus atau gemuk pendeskripsinya. Di tengah-tengahnya bisa kita tambah dengan kata-kata sangat atau kata-kata yang. Seperti hewan yang kurus atau gemuk, hewan sangat kurus, hewan sangat gemuk, dan lain-lainnya. Untuk penjelasan sinonim dan antonim saya kira sudah cukup dimengerti. Jadi saya bisa menyampaikan hanya pada ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampaikan kritik dan saran pada kolom komentar dan video apa yang bisa saya buat dan materi kelas berapa, materi apa, pelajaran apa bisa kalian sebut di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.